Kita tiba di segmen akhir di dua sisi, ada beberapa faktor yang kita bahas dari tadi ya, dari awal segmen. Nah, ini di bagian terakhir tadi menyambung tadi nih saya ke Mas Aditya. Apakah ada faktor lain untuk di Banten khususnya selain endorsement dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di sana yang menyebabkan kemenangan untuk Andra Soni? Kalau bicara Banten kan kita harus melihat Banten itu terdiri dari dua wilayah. Wilayah perkotaan yang dekat dengan Jakarta yang kita sebut dengan Tangerang Raya. Di situ ada kabupaten, kota dan juga Tangsel. Masyarakatnya well educated dan well informed pasti. Oke. Nah, satu lagi adalah daerah yang sebelah sana itu berkebalikan gitu ya, ada Pandeglang, Serang, terus kemudian Cilegon dan segala macam. Nah, ini pemilih rasional lah di perkotaan begitu ya. Yang nah, cuma memang wilayah Banten itu yang menarik, memang ada juga wilayah yang saya merujuk di situasi tahun 2017 ya. Kenapa ini menjadi sangat menarik? Pilkada 2017 pada waktu itu survei 2 minggu sebelum pemilihan itu Rano Karno versus Wahidin Halim. Pada waktu itu Rano Karno unggul tapi Wahidin kalah. Ya. Tapi realitasnya pada waktu itu yang menang adalah Wahidin. Ya. Nah, isunya memang pada waktu itu adalah ada nyambung juga dengan Jakarta, Bang Idrus, yaitu soal isu SARA, politisasi, agama segala macam. Dan itu efektif. Pada saat itu? Efektif pada waktu itu di wilayah yang kita sebut dengan well educated. Oke. Nah kita tidak tahu apakah konteks masyarakat Banten itu sebegitu ambigunya melihat situasi pilkada ya. Karena ada faktor lain juga yang mungkin juga mempengaruhi soal politik uang. Yang memang katanya yang saya dengar kabar itu juga relatif tinggi. Apa politik uang iya. di Banten ini? Iya. Anda melihat ada hal tersebut? Itu yang orang banyak bercerita bahwa di sana juga relatif kuat gitu ya. Soal permisifnya masyarakat ketika menerima soal uang. Nah itu di hari-hari terakhir itu kita tidak tahu apakah yang terjadi soal itu. Yang kita juga nggak bisa konfirmasi malam kita ini. Kita tidak bisa mengkonfirmasi soal itu karena memang itu sesuatu kita tinggalkan faktor itu karena nggak bisa dikonfirmasi. Hal lain apa selain itu? Ya memang itu yang paling memungkinkan ya. Karena kan kalau kita bicara soal calonnya, semua dua calon ini kan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan pusat. Pendukungnya Pak Prabowo juga. Gitu. Jadi bukan persoalan, kalau saya menduga itu bukan persoalan endorsement gitu. Tapi memang ada real di lapangan yang mungkin akan bisa membuat kemenangan. Ya seperti di dalam real politik itu Bang Idrus sangat paham gitu ya. Akan ada banyak cara untuk bisa memenangkan pertarungan. Bang Idrus, apa kalau dari kacamata Anda yang melihat bahwa ini Airin yang di awal cukup tinggi kan elektabilitasnya, tapi kemudian sampai hasilnya seperti ini, faktor apa menurut jadi memang saya katakan tadi bahwa kalau kita melihat elektabilitas ya memang startnya Airin itu cukup tinggi, 70-an ya. Ya, tetapi dari waktu ke waktu memang ada banyak faktor yang mempengaruhi saya kira. Apa aja itu faktornya? Ya, faktor yang pertama adalah faktor itu tadi sebenarnya diakui atau tidak diakui. Di situ kan masyarakat akan melihat bahwa di sini Golkar dengan Gerindra beda. Ya meskipun satu koalisi. Ya tetapi kalau di situ pengaruh dan saya kira di sini salah satu kampanyenya saya lihat ya bahwa kesuksesan pemerintahan pusat itu sangat dipengaruhi juga bagaimana di provinsi. Nah kalau melihat secara linear seperti itu tentu melihat dari partai. Melihat bagaimana Gerindra, Presiden lalu bagaimana ke sini. Itu juga ada faktor-faktor. Nah kalau ini misalkan diolah sedemikian rupa sebagai salah satu instrumen politik dan kemudian nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemerintah yang ada di bawah. Itu pasti ada pengaruhnya, itu diakui atau tidak diakui gitu loh. Itu salah satu faktor. Itu yang diyakini masyarakat di sana. Ya itu diyakini gitu loh. Karena ini masyarakat ini kan selalu kan harapan masyarakat itu kan cuma 3. Yang pertama bagaimana masalahnya bisa diatasi, yang kedua bagaimana kebutuhannya bisa terpenuhi, dan yang ketiga adalah secara visioner memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Kan itu kan sebenarnya. Nah, kalau ini yang dikampanyekan, tentu siapa yang paling memungkinkan untuk itu? Yang paling memungkinkan adalah kebijakan dari atas yang dilakukan secara linear ke bawah. Dari pemerintah pusat. Nah, siapa yang paling memungkinkan di situ yang paling dekat dari sisi partai? Ya partai Gerindra dibanding dengan Golkar misalkan. Baik, saya ke. Nah, kecuali Gerindra dengan Golkar sama-sama itu jauh lebih mudah karena itu bisa diklaim sedemikian rupa tentang Kim itu. Contoh misalkan di Kaltim. Ya di Kaltim itu calonnya adalah Golkar nomor 1, nomor 2 adalah dari
dari Gerindra. Kebetulan sahabat saya Mas Ginting lawannya lagi Isran itu dari PDIP dan nah itu relatif lebih mudah meskipun misalkan Isran itu adalah incumbent, lalu saudara Rudi ini baru dan pasangannya itu juga baru, tetapi itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama bisa mengalahkan. Oke. Nah, Bang, padahal sebentar, Demokrat juga adalah Kim, tetapi lebih dekat Gerindra dan Golkar di situ. Baik, kita Nah, tinggalkan ini itu. persoalannya di situ. Saya ke Bang Patria, kalau dari kacamata mungkin kalau dibilang evaluasi terlalu dini ya, faktor apa yang menurut Anda menyebabkan kekalahan calon yang diusung PDIP Ya, di Banten? kalau kita mau jujur ya, sekarang tanggal 28. Kemarin kita baru milih tanggal 27. Hasil kita dapat dari metode ilmiah QC. Ya. Apapun dan dengan segala hormat terhadap siapapun, apapun tuh hanya sekali lagi dugaan. Kita juga. Tetapi kenapa kita bertanya? Kan itu. Tadi Pak Idrus saya nggak tahu udah di on cam atau belum. Ini bukan masalah unggul atau tersungkur, tetapi soal bagaimana kita mitra membangun. Maka pertanyaannya menurut saya, kalaupun kalau kita menanyakan tentang pemilu hasil pilkada ini, konteksnya itu lebih memastikan bahwa itu benar-benar mencerminkan suara rakyat yang mendapat kebebasan untuk memilih. Terlepas dari hasilnya, esensinya itu dulu yang harus dapat. Dan itu memang adalah tugas dari seluruh negara demokrasi. Bukan hanya pemerintah Indonesia, negara manapun yang menganut sistem demokrasi harus menunjukkan dan membuktikan kepada rakyatnya bahwa hasil pemilu memang hasil free election. Oke. Hasil pemilu memang free election. Terakhir Mas Andika sedikit, apa yang bisa kita pelajari hikmah dari pelaksanaan pilkada? Tadi kan disebutkan bahwa partisipasi masih rendah, kemudian apa yang bisa jadi bahan evaluasi di sini? Ya, saya melihat bahwa yang pertama catatan kritisnya adalah pilkada serentak ini harusnya menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan partisipasinya. Tetapi karena kita sudah sangat letih ya dalam pilpres dan pemilu 2024, ini yang membuat pilkada serentak tidak seseksi pilpres dan pemilu 2024. Yang kedua yang menjadi catatan saya juga, kenapa hasil terutama kalau kita lihat di Jakarta dan juga Banten ya, pilkada ini tidak menemukan satu formula yang baku, karena memang sekarang ketua umum partai politik ya saat yang bersamaan juga menjadi menteri, banyak yang menjadi menteri. Kalau kita lihat ya bahwa dukungan real ketua umum parpol itu kan ketika dia hadir turun ke lapangan. Tetapi ini karena bertepatan dengan 100 hari pemerintahan baru, pasti juga konsentrasi para menteri terbelah ke situ. Dan distribusi sumber dana dalam pilkada serentak ini juga tidak mudah. Ya, karena kalau harus membiayai 541 pilkada pada saat bersamaan itu sangat membebani secara finansial. Juga dananya ya. Baik, terima kasih Mas Andika, Mas Idrus, terima kasih Bang Patria, Mas Aditya. Siapapun bisa mungkin mengklaim dari hasil hitung cepat sementara saat ini, tapi kita sama-sama harus menghormati proses dan kita juga akan menantikan hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Saya Dwi Anggia, kita tutup dua sisi malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih teman-teman mahasiswa dari Bakri dan juga Al Azhar. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.